Pertobatan yang mengubahkan arah hidup. Dalam kehidupan rohani, banyak orang memahami pertobatan hanya sebatas rasa menyesal. Kita merasa bersalah ketika berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, lalu kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun pertobatan yang sejati tidak berhenti pada penyesalan. Pertobatan yang benar selalu mengubahkan arah hidup. Pertobatan berarti berbalik. Bukan hanya berhenti dari dosa untuk sesaat, tetapi benar-benar mengubah arah perjalanan hidup kita. Dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dari hidup yang dipimpin oleh keinginan sendiri menjadi hidup yang dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan." Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan membawa dampak yang nyata. Bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan dan kelegaan. Hidup yang sebelumnya penuh beban bisa menjadi ringan ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Namun pertobatan sejati tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi dari perubahan arah hidup. Jika seseorang benar-benar bertobat, maka hidupnya tidak akan berjalan di jalur yang sama seperti sebelumnya. Yesaya 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ayat ini menegaskan bahwa pertobatan melibatkan tindakan nyata, meninggalkan jalan yang lama. Kita tidak bisa terus berjalan di arah yang sama sambil berkata bahwa kita sudah bertobat. Seringkali kita jatuh dalam pola yang sama, berbuat dosa, menyesal, berdoa, lalu mengulanginya lagi. Ini terjadi karena kita belum benar-benar mengubah arah hidup kita. Kita masih berada di lingkungan yang sama, kebiasaan yang sama, bahkan pola pikir yang sama. Pertobatan yang mengubahkan arah hidup menuntut keputusan yang tegas. Keputusan untuk meninggalkan apa yang lama, sekalipun itu tidak mudah. Keputusan untuk berkata, tidak, pada dosa dan, ya, pada kehendak Tuhan. Kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 adalah gambaran yang sangat jelas tentang pertobatan sejati. Anak itu tidak hanya menyesal di tempatnya. Ia tidak hanya berkata dalam hati bahwa ia bersalah. Ia bangkit, meninggalkan tempatnya, dan kembali kepada bapaknya. Disitulah terjadi perubahan arah hidup. Pertobatan sejati selalu diikuti dengan tindakan. Ada langkah nyata untuk kembali kepada Tuhan. Ada keberanian untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Namun kita juga harus menyadari bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan kembali jatuh dalam pola yang sama. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Tuhan bukan hanya meminta kita berubah, tetapi Dia juga memberi kemampuan untuk berubah. Dia memberikan hati yang baru, hati yang rindu untuk hidup benar. Selain itu, pertobatan yang sejati juga melibatkan perubahan cara berpikir. Kita tidak lagi melihat dosa sebagai sesuatu yang ringan. Kita mulai melihatnya seperti Tuhan melihatnya. Kita belajar membenci dosa dan mencintai kebenaran. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pembaharuan pikiran sangat penting dalam proses pertobatan. Tanpa perubahan cara berpikir, kita akan mudah kembali kepada kehidupan lama. Mungkin saat ini kamu merasa bahwa kamu sudah sering bertobat, tetapi hidupmu belum berubah. Mungkin kamu masih berjalan di arah yang sama, masih jatuh dalam dosa yang sama. Hari ini Tuhan mengundangmu untuk mengambil langkah yang lebih dalam. Jangan hanya menyesal, berubahlah. Jangan hanya mengaku, tinggalkan. Jangan hanya berdoa, ambil keputusan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi Dia mencari hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Mazmur 51 ayat 19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan menolak. Dia akan mengampuni, memulihkan, dan menuntun kita dalam arah yang baru.
Pertobatan yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang baru. Mungkin tidak sempurna seketika, tetapi ada perubahan arah yang jelas. Ada keinginan untuk hidup benar. Ada langkah-langkah nyata menuju Tuhan. Hari ini adalah kesempatan. Jangan tunda lagi. Biarlah pertobatanmu bukan hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi perubahan arah hidup yang nyata. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur dan rindu untuk berubah. Ampuni kami jika selama ini pertobatan kami hanya sebatas penyesalan. Ajari kami untuk memiliki pertobatan yang sejati, yang mengubahkan arah hidup kami. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan jalan yang lama dan berjalan dalam kehendak-Mu. Perbaharuilah hati dan pikiran kami agar hidup kami semakin berkenan kepadamu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dipulihkan oleh firman Tuhan.